Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Salina Safitri, NPM 21901111226. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang narasi dari film Tare Zaman Par, dan saya juga akan memberikan komentar tentang pesan, kesan, serta pendapat sebagai orang tua dan guru dalam film Tare Zaman Par. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang narasi dari film Tare Zaman Par. Film ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang berumur 9 tahun yang menderita penyakit disleksia, yaitu kesulitan membaca pada anak. Dia bernama Ihsan Nandishore Awasthi, anak laki-laki yang gemar sekali bermain. Diceritakan pada awal adegan film tersebut, Ihsan terlihat sedang asyik melihat ikan di saluran pembuangan. Ihsan suka bermain dan meneliti setiap kejadian yang ada di sekelilingnya. Ihsan memiliki seorang kakak yang bernama Johan Awasthi dan kedua orang tuanya yang bernama Maya Awasthi dan Nandishore Awasthi. Mereka adalah keluarga Awasthi. Pada usia 9 tahun, Ihsan belum lancar membaca, menulis, dan menghitung, atau bisa kita singkat dengan istilah kalistung. Inilah yang membuatnya masih duduk di bangku kelas 3 tingkat SD. Ihsan yang gemar bermain selalu berjalan-jalan sambil memperhatikan keadaan sekitar. Bahkan saat di kelas pun Ihsan sering melihat keluar jendela memperhatikan kondisi di luar jendela. Seperti burung-burung yang sedang memberikan anaknya makan, Ihsan juga suka memperhatikan simbol-simbol. Istilah stephosymbolia yang dibuat oleh Samuel Torrey Orton secara harfiah merupakan simbol-simbol yang berputar balik untuk menjelaskan kondisi anak yang mengalami disleksia. Ihsan selalu mendapat nilai-nilai di bawah rata-rata di sekolah dan tidak ada peningkatan selama 2 tahun. Guru-guru yang mengajarnya selalu memarahinya dan merasa jengkel melihat sikapnya di kelas yang jarang memperhatikan pelajaran dan selalu tidak fokus. Baginya, sekolah adalah tempat yang paling menakutkan karena selalu menjadi bahan ejekan oleh teman bahkan guru-gurunya. Mereka melihat Ihsan saat tidak berkemampuan dalam mengikuti pelajaran. Namun, Ihsan memiliki bakat di bidang seni dan daya imajinasi yang tinggi, terutama di bidang seni lukis. Ihsan selalu menuangkan bakatnya ketika di rumah, di buku gambar, bahkan di dinding-dinding kamarnya. Perlakuan yang sama didapatkan Ihsan di rumah juga. Orang tua yang tidak mengerti akan penyakit yang dideritanya, yang membuatnya selalu dimarahi, dan ayahnya selalu beranggapan bahwa Ihsan adalah anak yang nakal dan tidak mau nurut. Berbeda dengan Johan, kakak Ihsan, Johan selalu mendapatkan prestasi di sekolahnya dan selalu menuruti perintah orang tuanya. Johan terkenal baik di sekolah dan selalu mendapat perhatian baik oleh orang tuanya, sehingga ayahnya selalu membanding-bandingkan antara Johan dengan Ihsan. Ayahnya selalu menekankan Ihsan belajar sesuai dengan orang normal lainnya. Saat itu ayahnya belum mengetahui kondisi yang terjadi pada Ihsan. Maya Awasthi, ibu Ihsan, ketika mengajari Ihsan di rumah selalu kebingungan mengapa Ihsan selalu mengulang kesalahan yang sama ketika menulis, membaca, maupun berhitung. Seperti ketika ibunya meminta Ihsan untuk menulis pada kata tabel. Ihsan menulisnya dengan tabel, tidak menggunakan e. Kemudian menulisnya lagi dengan kata tabel, tidak sesuai urutan abjadnya. Melihat itu, ibunya merasa sedih. Di usia 9 tahun, Ihsan masih belum bisa melakukan hal tersebut, tidak seperti anak seusianya yang dengan mudah melakukan hal tersebut. Selain itu, Ihsan sering menunjukkan perilaku bermasalah, terlibat perkelahian, berpura-pura sakit, lolos sekolah, dan tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Akibat perlakuannya, ayahnya memutuskan untuk mengirim Ihsan ke sekolah asrama yang cukup jauh dari tempat tinggal mereka. Ketika mengetahui niat itu, Ihsan bersikeras untuk menolaknya. Ayahnya tidak juga mendengar sikap penolakan dari Ihsan, sampai Ihsan meminta tolong kepada ibunya agar membantunya menyampaikan sikap penolakannya itu. Namun, usahanya tidak membuahkan hasil. Ihsan tetap diberangkatkan ke asrama dan berpisah dengan keluarganya. Ihsan beranggapan bahwa sekolah di asrama merupakan hukuman yang diberikan oleh orang tua untuk anak-anak yang nakal.
dan tidak mau nurut kepadanya. Setelah melalui hari pertamanya di asrama, anggapan Ihsan semakin kuat. Sikap dan gaya mengajar guru di sekolah yang cenderung keras dengan alasan agar peserta didik memiliki kedisiplinan yang baik. Hari terus berlalu, namun Ihsan tidak dapat menikmati suasana kelas dan kegiatan asrama. Semua guru di asrama tetap menganggap dia sebagai siswa yang bodoh. Ihsan selalu mendapatkan hukuman keluar kelas sama seperti di sekolah sebelumnya. Berbagai hukuman pun Ihsan terima sebagai bentuk konsekuensinya. Nilainya pun masih di bawah rata-rata, bahkan Ihsan juga mengalami hukuman dipukul menggunakan penggaris oleh guru mata pelajaran seni yang bernama Holkar. Tekanan demi tekanan semakin Ihsan dapatkan di asrama. Ihsan merasa ketakutan dan sedih. Ihsan merasa orang-orang yang di sekelilingnya tidak ada yang peduli padanya. Hal itu membuat Ihsan tidak bersemangat dan tidak mau melakukan apapun termasuk melukis yang selama ini menjadi aktivitas yang Ihsan gemari. Keadaan seperti itu terus berlangsung semakin hari, Ihsan semakin merasa sedih. Sampai akhirnya datanglah seorang guru seni pengganti yang bernama Ramsankar Nikum. Nikum mempunyai cara mendidik yang baru, tidak seperti guru lain. Nikum membuat peserta didik berpikir keluar dari buku-buku. Nikum sangat senang dengan anak-anak. Nikum melihat semua anak-anak termasuk yang memiliki kekurangan memiliki potensi yang berbeda-beda. Nikum juga melihat anak yang memiliki kekurangan dari sudut pandang yang positif. Ketika mengajar, seluruh anak di kelas merespon dengan antusias kecuali Ihsan. Ihsan hanya termenung diam, tidak ada ekspresi. Sebab itulah Nikum mencoba mengamati dan mencari tahu masalah yang dihadapi Ihsan. Nikum menyadari kondisi Ihsan karena dulunya Nikum mengalami gejala disleksia. Kemudian Nikum mencari tahu keadaan Ihsan kepada guru-guru, teman, bahkan orang tuanya. Nikum sibuk memperhatikan setiap lembaran-lembaran kertas dari buku-buku Ihsan. Nikum melihat begitu banyak coretan-coretan merah dan huruf-huruf yang tidak tertulis terbalik. Akhirnya Nikum mengetahui bahwa Ihsan adalah anak yang mengalami disleksia. Mulanya kedua orang tua Ihsan tidak dapat menerima apa yang telah dikatakan oleh Nikum. Namun setelah ia menunjukkan hasil lukisan Ihsan, mereka baru menyadari bahwa yang diutarakan oleh Nikum tersebut adalah benar. Nikum terkejut melihat semua hasil karya Ihsan yang ternyata bakat seninya sangat luar biasa melebihi imajinasi anak seumurnya. Imajinasi Ihsan sangatlah tinggi melebihi anak-anak seusianya. Ihsan mencurahkan imajinasinya kepada gambar-gambar dan lukisan-lukisan yang sangat indah. Nikum pun mengerti apa yang harus dia lakukan terhadap cara mendidik Ihsan. Nikum memberi pemahaman kepada orang tua dan guru lainnya bahwa Ihsan bukan anak yang abnormal, tetapi anak yang sangat khusus dengan bakat sendiri. Seiring berjalannya waktu, kesabaran dan perawatan, Nikum berhasil meningkatkan kepercayaan Ihsan. Nikum membantu Ihsan untuk mengatasi permasalahan pelajaran dan menemukan kembali kepercayaan yang hilang. Serta Nikum membuat Ihsan mau kembali aktif dalam menuangkan imajinasinya dan lukisan-lukisan yang selama ini menjadi dunianya. Nikum mengajari Ihsan menulis, membaca, dan berhitung sedikit demi sedikit. Nikum mengajari Ihsan dengan berbagai metode yang menyenangkan agar mudah difahami. Nikum selalu bersemangat dan tidak kenal menyerah. Dengan ketekunan Nikum, nilai-nilai Ihsan di sekolah tidak lagi buruk. Sampai akhirnya Ihsan pun dapat menulis, membaca, dan berhitung seperti teman-temannya. Pada suatu hari, Nikum mengadakan perlombaan melukis yang diikuti oleh seluruh anggota sekolah, baik siswa maupun guru. Pada saat detik-detik perlombaan ingin dimulai, Ihsan belum terlihat. Namun pada akhirnya Nikum melihat di mana Ihsan duduk. Saat itulah perlombaan akan dimulai. Melalui perlombaan itu, seluruh hadirin tercengang melihat karya Ihsan yang luar biasa indahnya. Tak ada satupun yang percaya Ihsan memiliki talenta melukis. Tibalah saat pengumuman lomba, Ihsan mendapatkan juara 1, mengalahkan Nikum sendiri yang guru seninya. Hasil lukisannya dan karya Nikum dipakai sebagai sampul buku tahunan sekolah. Orang tua, guru-guru, dan orang di sekitar Ihsan menyadari bahwa Ihsan bukan anak abnormal, tetapi anak yang khusus dengan bakat seni yang luar biasa. Akhirnya Ihsan menjadi anak periang dan bisa bergaul dengan teman-teman lainnya. Itulah tadi narasi dari film
Tare Zaman Par. Setelah ini saya akan menjelaskan tentang pesan dari film Tare Zaman Par. Baik, yang selanjutnya yang kedua saya akan menjelaskan ataupun mengomentari tentang pesan dari film Tare Zaman Par. Film ini juga menyuarakan beragam pesan moral, di antaranya yang pertama, mengedukasi masyarakat agar memiliki sikap peduli, peka, dan berwawasan luas terhadap segala keterbatasan dan kelebihan seseorang. Yang kedua, mengajak para orang tua agar menjalin komunikasi yang baik dan mendukung anak bagaimanapun kondisinya. Yang ketiga, pesan untuk para guru hendaknya selalu mendidik siswanya dengan tulus dan sabar sesuai dengan keistimewaan pada siswanya masing-masing, karena setiap anak itu berbeda-beda. Yang keempat, dalam film ini kita bisa lihat bahwa peran orang tua sangat penting dalam masa tumbuh kembang anak. Peran guru pun tidak kalah pentingnya sebagai orang tua kedua bagi anak. Setiap anak pastilah berbeda antara satu dengan yang lainnya. Mereka memiliki kemampuan, bakat, dan impian yang berbeda-beda. Sebagai orang tua hendaknya mendukung agar anak dapat berkembang menurut bakat alami yang ada pada diri mereka, bukan dengan paksaan orang tua yang ambis, karena setiap anak adalah spesial. Baik, yang ketiga yang selanjutnya saya akan menjelaskan ataupun mengomentari tentang kesan dalam film Tare Zaman Par. Menurut saya, film ini mempunyai kesan yang positif dan negatif. Kesan positif yang ditangkap dari film ini adalah film ini mampu menceritakan lika-liku kehidupan seorang anak penderita disleksia dengan segala macam masalah lainnya. Selain itu, dalam film ini pun kita diperlihatkan cara seorang guru yang berusaha untuk mengenal siswa yang mengalami kesulitan belajar lebih dalam. Nakum telah melakukan berbagai macam cara untuk membuat orang lain yang berada di sekitar Ihsan memahami kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri Ihsan, terutama keluarga Ihsan, yaitu orang tua dan kakaknya. Nakum juga melakukan berbagai cara kreatif ketika dia mengajar di kelas, membuat para penonton menjadi terharu dan terbawa emosinya selama menonton film ini. Selain itu, dari film ini diketahui bahwa hal mendasar yang harus dilakukan oleh orang-orang terdekat anak yang mengalami disleksia adalah dengan mendekati mereka, merangkul mereka, agar mereka tetap merasa disayangi dan tidak kehilangan rasa percaya diri mereka. Sedangkan kesan negatif yang ada adalah di beberapa adegan terasa terlalu lama dan bertele-tele sehingga menimbulkan sedikit kejenuhan. Seperti adegan saat Ihsan menggambar bareng-bareng dengan semua murid di sekolahnya. Di bagian itu terasa lama sekali. Selain itu, dalam film ini keluarga dan guru memberikan labeling yang menurut saya sangat tidak pantas diucapkan oleh keluarga dan seorang guru. Bahkan hal ini langsung dikatakan di hadapan Ihsan, seperti ayah dan kakaknya Ihsan yang sering menyebut dirinya idiot, sedangkan gurunya memberikan label idiot, bodoh, malas, bahkan gila. Baik, yang keempat, saya akan mengomentari tentang pendapat saya sebagai orang tua dalam melihat film Tare Zaman Par. Pendapat saya sebagai orang tua melihat film ini yaitu, yang pertama, memahami bahwa nggak ada anak yang bodoh. Semua anak itu punya keistimewaannya masing-masing. Kemampuan anak berbeda-beda dan memarahi anak cuma bikin anak itu terpuruk dan juga menutup diri. Ihsan yang ternyata mengidap disleksia ini mendapatkan perlakuan tidak adil bahkan dari orang tua yang bahkan melahirkannya. Ihsan gak pernah meminta dilahirkan dengan kondisi disleksia. Memahami dan mengajari apa yang anak bisa sangat penting karena banyak hal yang belum mereka ketahui, bahkan banyak yang belum bisa mereka lakukan. Memarahi dan menghukum anak membuat anak menjadi sedih, dan dengan memarahi dan menghukumnya gak akan bisa memperbaiki keadaan. Dengan perlakuan kasar ini, anak jadi makin gak tahu apa kesalahannya. Paling penting sebagai orang tua adalah kemauan untuk memahami dan membantu mencari solusi terbaiknya. Yang kedua yaitu menghargai yang dilakukan anak. Banyak anak justru kecewa dengan karya anaknya yang gak sesuai dengan ekspektasi orang tuanya. Menghargai karya dan apa yang dilakukan anak penting supaya anak bisa makin server untuk melakukan semua hal. Misalnya anak cerdas berkarya seperti Ihsan, tapi buruk di bidang akademik. Orang tua mestinya mendukung usaha anak yang tetap punya kelebihan ini.
Anak suka menggambar, bernyanyi, menulis, apapun itu kelebihannya harus didukung supaya anak merasa bangga dan menambahkan usahanya supaya bisa melihat senyum kedua orang tuanya. Yang ketiga, manusia nggak bisa melakukan segala hal. Anak nggak bisa punya keahlian di bidang semua. Pasti hanya beberapa atau bahkan satu. Nah, keahlian ini yang harus dikembangkan orang tua, bukan dipaksakan jadi orang yang hebat di segala bidang. Orang tua yang jahat ialah yang memaksakan ekspektasi orang tua kepada anaknya, bahkan saat anaknya sama sekali nggak mau ada di bidang yang diinginkan orang tuanya. Anak juga manusia biasa, bukan robot yang bisa memenuhi semua ekspektasi orang tua. Film ini mengajarkan supaya orang tua bisa mendidik anaknya lebih bijak, anak bisa mencintai semua pelajaran, bisa juga tidak. Yang terpenting tidak memaksakan anak. Yang kelima yaitu saya akan mengomentari pendapat saya sebagai guru saat melihat film Tare Zaman Par. Pendapat saya sebagai guru dalam melihat film ini adalah bahwa film ini sangat menginspirasi dalam hal mendidik anak sekaligus peserta didik. Film ini mampu memberikan gambaran yang baik mengenai peserta didik berkesulitan belajar, seperti perilakunya, dampak akibat mengalami kesulitan belajar, serta bagaimana upaya pendidik atau guru dalam membantu dan menangani peserta didik berkesulitan belajar menggunakan media yang inovatif dan menyenangkan. Dan pastinya membuat guru agar lebih sabar dalam mengajarkan semua pelajaran kepada anak. Karena setiap anak memiliki tingkat atau kemampuan belajar berbeda-beda dan pastinya kelebihan yang berbeda-beda pula. Itu tadi penjelasan mengenai narasi film Tare Zaman Par dan komentar tentang pesan, kesan, serta pendapat sebagai orang tua dan guru dalam film Tare Zaman Par ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.